Maju sakrak doa mulai. Doa selesai. Apakah hari ini ada yang tidak masuk? Ya. Saya absen dulu ya. Aulia, Hadir. Damar, Hadir. Dino, Hadir. Rizka, Hadir. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Apakah kalian pernah mendengar atau membaca berita tentang seseorang yang ditangkap karena menggunakan obat-obat terlarang? Biasanya dari kalangan artis. Itu ditangkap karena narkotika. Iya. Jadi, materi pada pagi hari ini adalah tentang zat psikotropika. Tujuan pembelajarannya adalah peserta didik mampu menganalisis zat psikotropika dengan benar tentang pengertian zat psikotropika. Yang kedua, mampu mendiagnosis jenis-jenis zat psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkannya dengan benar. Yang ketiga, peserta didik mampu menyimpulkan jenis-jenis dari zat psikotropika dengan benar. Dan yang terakhir, peserta didik mampu mengelompokkan golongan dari zat psikotropika dengan benar. Nah, sekarang kita akan membahas pengertian dari zat psikotropika. Sebenarnya, apa sih zat psikotropika itu? Ada yang sudah tahu? Nah, sekarang akan dijelaskan. Zat psikotropika merupakan zat atau obat alamiah atau sintetis, bukan narkotika yang berkhasiat biasanya untuk psikoaktif, yang sangat berpengaruh selektif pada saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku seseorang. Biasanya, zat ini bisa menimbulkan efek halusinasi. Sekarang, macam-macam jenis zat psikotropika berdasarkan efeknya. Yang pertama, golongan stimulan atau apen adalah jenis dari nafsa yang dapat merangsang fungsi tubuh dan meningkatkan kegairahan. Biasanya, ini dapat membuat si pemakainya aktif, segar, dan juga bersemangat. Yang kedua, ada golongan depresan atau doler, merupakan jenis nafsa yang berfungsi mengurangi aktivitas fungsional tubuhnya. Bisa membuat si pemakai merasa tenang, pendiam, dan bahkan tertidur tidak sadarkan diri. Dan yang ketiga, golongan halusinogen, merupakan jenis nafsa yang dapat menimbulkan efek halusinasi. Itu adalah contoh gambar dari golongan-golongan tersebut. Yang paling atas ada kanabis atau ganja, golongan dari halusinogen, dan yang bawah ada morfin, golongan dari depresan. Yang selanjutnya, penggolongan zat psikotropika. Kalau tadi berdasarkan efeknya dibedakan menjadi 3, yaitu tadi apa? Stimulan, depresan, dan juga halusinogen. Kalau sekarang, menurut golongannya nanti dibedakan menjadi 4. Ada golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Sebenarnya, golongan 1 sampai 4 itu memiliki pengertian yang sama, yaitu golongan psikotropika yang hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Tolong digarisbawahi, untuk ilmu pengetahuan, tidak digunakan atau tidak dikonsumsi oleh manusia. Tetapi yang membedakan antara golongan 1 sampai golongan 4 tersebut adalah potensi yang ditimbulkan setelah si pemakai memakai obat terlarang tersebut. Jadi pada golongan 1 itu potensinya amat kuat bagi pemakai yang menggunakan golongan ini. Dia akan ketergantungan yang sangat kuat. Sedangkan golongan yang ketiga memiliki potensi yang cukup kuat. Dan yang ketiga adalah memiliki potensi yang sedang saja, sedangkan yang keempat memiliki potensi yang hanya ringan. Jadi yang membedakan hanya potensi mengakibatkan sindromnya ketergantungan itu. Sejatinya pengertian sama. Ini tadi contohnya golongan 1, golongan 2. Golongan 1 tadi ada ekstasi, LSD, dan MDMA. Sedangkan golongan 2 ada metamualon dan yang lainnya.
Pada golongan 3 ada fenobarbital, ada flunitrazepam, dan golongan 4 ada diazepam dan bromazepam, gitu ya. Untuk lebih jelasnya, saya akan menayangkan video, tolong disimak baik-baik. Halo, bertemu lagi dengan saya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang nafsa. Apa itu nafsa? Nafsa, narkotika, psikotropika, dan zat adiktif adalah bahan yang bila masuk ke dalam tubuh, terutama otak, dapat menyebabkan gangguan kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosialnya karena terjadi kebiasaan, ketagihan, serta ketergantungan. Jenis-jenis nafsa. Narkotika golongan pertama paling berbahaya, contohnya ganja, heroin, kokain, morfin, opium, dan lain-lain. Narkotika golongan 2 memiliki daya aktif kuat tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian, contohnya benzetidin dan beta-metadol. Narkotika golongan ketiga memiliki daya adiktif ringan, bermanfaat untuk pengobatan, contohnya kodein. Psikotropika golongan pertama. Psikotropika dengan daya adiktif yang sangat kuat, belum diketahui manfaatnya untuk pengobatan dan sedang diteliti khasiatnya, contohnya ekstasi, SPP, dan LSD. Psikotropika golongan kedua, daya adiktif kuat serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya amfetamin, metamfetamin, dan metakualin. Psikotropika golongan ketiga, daya adiktif sedang serta berguna untuk pengobatan dan penelitian, contohnya Lumibal, buprenorphine, dan flunitrazepam. Psikotropika golongan 4, daya adiktif ringan, contohnya nitrazepam meliputi lumoloid dan megadol, dan diazepam. Bahan adiktif lainnya adalah zat selain narkotika dan psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan, contohnya rokok, alkohol, minuman lain yang memabukkan dan menimbulkan ketagihan, serta zat-zat lain seperti lem kayu, aseton, cat, bensin, penghapus cair yang bila dihisap, dihirup dan dicium dapat memabukkan. Dampak negatif penyalahgunaan nafsa. Dampak fisik. Gangguan pada sistem saraf seperti kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, dan kerusakan saraf tepi. Kedua, gangguan pada jantung dan pembuluh darah seperti infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Ketiga, gangguan pada kulit seperti asam, alergi, dan eksim. Keempat, gangguan pada paru-paru seperti penekanan fungsi pernapasan, kesukaran bernapas, pengerasan jaringan paru-paru. Kelima, sering sakit kepala, mual dan muntah, mulus-mulus, suhu tubuh meningkat, pengecilan hati, dan sulit tidur. Keenam, gangguan pada endokrin seperti penurunan fungsi hormon reproduksi meliputi estrogen, progesteron, dan testosteron, dan gangguan fungsi seksual. Ketujuh, perubahan periode menstruasi, ketidakteraturan menstruasi, dan amenorea. Kedelapan, bagi pengguna nafsa melalui jarum suntik, khususnya pemakaian jarum suntik secara bergantian, resikonya adalah tertular penyakit hepatitis B, C, dan HIV yang sehingga saat ini belum ada obatnya. Kesembilan, konsumsi nafsa melebihi kemampuan seperti overdosis dan menyebabkan kematian. Dampak psikis. Pertama, lambat kerja, suruh bekerja, sering tegang dan gelisah. Kedua, hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, dan penuh curiga. Ketiga, agitatif, menjadi ganas dan tingkah laku brutal.
dari penyalahgunaan nafsa. Sebagai generasi penerus bangsa yang cerdas, kita tidak boleh menyalahgunakan nafsa, karena dampak yang ditimbulkan akibat penyalahgunaan nafsa sangat berbahaya bagi kesehatan fisik, psikis, dan fungsi sosial. Ayo, jadilah generasi penerus bangsa yang bebas dari penyalahgunaan nafsa. Oke, setelah tadi Ibu jelaskan lewat PPT dan kalian sudah mendengarkan video dan memperhatikan video, maka Ibu akan memberikan lembar kegiatan peserta didik. Ini kalian isi, nanti ini sudah ada gambar dan nama-namanya. Kalian tinggal tulis dan pilih itu golongan 1, 2, 3, atau 4, atau stimulan, depresan, atau halusinogen ya. Untuk kesimpulannya bisa ditulis di bagian belakangnya. Seperti itu ya. Waktu pengerjaannya 5 menit, bisa dimulai dari sekarang. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan.
sudah selesai atau belum? Oke. Dua menit lagi ya. Sudah ya. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok putra untuk mempresentasikan di depan. Saya tunjuk atau ada yang berkenan? Saya tunjuk saja ya. Dino bisa masuk ke depan untuk mempresentasikan tugasnya. Dimulai dari option A, kolom A dan B ya. Berikan penjelasan golongan zat psikotropika dan kelompokan gambar-gambar zat psikotropika berdasarkan golongan. Nama zat sabu-sabu golongan A, phenobarbital golongan 3, LSD golongan 1, ekstasi golongan 1, Ritalin golongan 2, diazepam golongan 4, flunitrazetam golongan 3, bromazepam golongan 4. Ya, yang B. B. Berikan penjelasan zat psikotropika berdasarkan efeknya dan kelompokkan gambar-gambar zat psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkan. 1. Ganja, halusinogen, sabu-sabu, stimulan, kokain, stimulan, ekstasi, stimulan, morfin, depresan, heroin, depresan, LSD, halusinogen. Oke, terima kasih. Sekarang duduk. Perwakilan yang kelompok putri, Aulia bisa masuk. Tolong dibacakan yang option A dulu dan B. Berikan penjelasan golongan zat psikotropika dan kelompokkan gambar-gambar zat psikotropika berdasarkan golongannya. Sabu-sabu golongan pertama, phenobarbital golongan 3, LSD golongan 1, ekstasi golongan 1, Ritalin golongan 2, diazepam golongan 4, flunitrazepam golongan 3, bromazepam golongan 4. B. Berikan penjelasan zat psikotropika berdasarkan efeknya dan kelompokkan gambar-gambar zat psikotropika berdasarkan efek yang ditimbulkan. Ganja, halusinogen, sabu-sabu, stimulan, kokain, stimulan, ekstasi, stimulan, morfin, depresan, heroin, depresan, LSD, halusinogen. Oke, terima kasih. Jangan duduk. Semua jawabannya sama ya. Nah, selanjutnya kesimpulan apa yang dapat kita tarik dari pembelajaran pada kali ini? Ada yang bisa menjelaskan? Oke, Ibu jelaskan ya. Jadi kesimpulannya adalah pada kolom A, pengelompokan zat psikotropika tadi digolongkan menjadi 4 golongan. Golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Ibu tampilkan lagi. Nah ini golongan 1, golongan 2, golongan 3, dan golongan 4. Tadi contoh-contohnya sudah kalian jawab. Misalnya golongan 1 ada ekstasi, sabu-sabu, ada LSD, dan golongan 2 ada Ritalin, ada metabolon. Golongan 3-nya ada phenobarbital, ada flunitrazepam, dan golongan 4-nya ada diazepam, bromazepam. Ya, tadi
Sejatinya mereka sama, yang membedakan hanya apanya? Potensi menyebabkan ketergantungannya. Diawali dari golongan 1 yang mempunyai potensi amat kuat, golongan 2 potensinya kuat saja, golongan 3 potensinya sedang, dan yang terakhir golongan 4 potensinya ringan. Tapi semua itu tidak boleh kita konsumsi, hanya digunakan dalam ilmu pengetahuan dan biasanya digunakan untuk penelitian saja. Seperti itu ya. Sedangkan yang B itu jenis zat psikotropika berdasarkan efeknya. Tadi ada 3, golongan stimulan atau aper, golongan depresan atau donor, dan juga golongan halusinogen. Yang pertama tadi, golongan stimulan itu membuat kita lebih bersemangat. Contohnya ada amfetamin yang meliputi sabu-sabu, ekstasi, dan juga ada kokain. Yang kedua, ada golongan depresan atau biasa disebut dengan donor yang mengurangi aktivitas fungsional tubuh kita. Contohnya ada opoida meliputi morfin, heroin atau putal, dan juga kodein. Dan yang terakhir ada golongan halusinogen yang biasanya membuat kita sering berhalusinasi. Ada kanabis atau ganja dan juga ada LSD. Ada yang belum jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada, jangan lupa minggu depan untuk belajar karena Ibu akan mengadakan poster tentang materi hari ini. Buku materi tentang ini juga dipelajari, dibaca kembali, dipahami kembali, begitu ya. Jangan lupa tugas mandiri di modulnya juga dikerjakan. Sekian kegiatan pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.